Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua. Mari kita simak materi yang akan disampaikan ya. Kita berada di pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua. Langsung kita simak yuk. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Tahukah anak-anak bagian biji itu apa saja? Nah, perhatikan ya. Bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji terdiri dari selimut biji, yaitu gunanya adalah untuk melindungi biji. Dan ada lagi yang bernama embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Gambarnya ada seperti ini. Dan yang terakhir adalah kotiledon, yaitu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan yang baru. Ayo anak-anak, gambar apakah ini? Tebak. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar buah. Buah sirkaya, buah alpukat, buah semangka, dan buah pepaya. Ayo perhatikan, di tengah-tengah buah itu ada apa? Di tengah-tengah buah itu ada gambar warna hitam kecil-kecil. Itu adalah biji yang nantinya akan berkembang biak dan tumbuh menjadi sebuah pohon. Jadi, ini adalah contoh biji yang ada di dalam buah. Ya anak-anak, bisa paham kan dari gambar ini? Setelah belajar tentang perkembangbiakan biji, sekarang Bu Guru akan memberi soal. Nah, sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sekarang kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Coba tebak tanaman apakah yang ada di samping ini anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Tumbuhan di samping adalah tanaman pohon pisang. Dan yang satunya lagi atau di sampingnya lagi adalah pohon bambu. Iya, tentunya tanaman kedua ini banyak sekali, sering kita jumpai di lingkungan kita. Apa yang dimaksud dengan tunas anak-anak? Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas dapat terdiri dari batang ditambah dengan daun muda, calon bunga atau calon buah. Nah, ini adalah calon tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah pohon pisang, tunas, buah, dan daun.
Setelah anak-anak tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, pasti anak-anak dapat menyebutkan ya tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan tunas yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang pertama ada tumbuhan cocor bebek. Yang kedua, tanaman pisang. Yang ketiga, bambu. Yang terakhir adalah tebu. Ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas. Setelah mendengar dan mengamati penjelasan dari guru, ayo jawab pertanyaan berikut dengan mengangkat tangan ya. Yang pertama, sebutkan nama tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian biji yang bisa menjawab atau mengungkapkan dengan mengangkat jari. Bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, contohnya adalah bekerja sama. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekolah bersama dengan teman-teman sekolah. Adapun contoh lain dari menjalankan kegiatan yang dilakukan sekolah secara bekerja sama adalah membersihkan kelas, belajar di kelas, dan belajar kelompok. Tentunya dengan kita bekerja sama di lingkungan sekolah itu ada manfaatnya anak-anak. Apa saja manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, hasil pekerjaan akan memuaskan. Yang keempat, tercapainya rasa kebersamaan dan aman. Yang terakhir adalah lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Itu adalah manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Ada baiknya anak-anak dapat menerapkan kerjasama di lingkungan sekolah ya. Setelah anak-anak mengamati materi di atas tentang manfaat kerjasama di sekolah, nanti anak-anak dapat membuat cerita pengalaman pribadi di sekolah. Nah, di sini Bu Guru ada contoh ya untuk cerita pengalaman pribadi di sekolah. Bisa disimak ya. Pada hari Senin, aku dan teman-temanku melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Kami melakukan kerja bakti ini bersama dengan guru dan karyawan sekolah. Aku dan teman-teman bergotong royong membersihkan lingkungan kelas. Mulai dari menyapu lantai hingga membersihkan debu yang menempel di pintu, meja, dan kursi. Setelah selesai membersihkan lingkungan kelas, aku dan teman-teman membersihkan halaman dan lapangan sekolah yang penuh dengan daun yang kering. Kami menyapu dan mengumpulkan sampah daun kering menjadi satu. Kami juga membantu guru membersihkan parit atau selokan di lingkungan sekitar sekolah, agar saat musim hujan tiba, air di selokan tidak banjir dan tidak menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak sudah memahamikan materi yang sudah Bu Lucy sampaikan. Semoga materi yang Bu Lucy sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.